Oke, it's recording now dan oke ini saya share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke, di layar teman-teman sudah bisa kelihatan mungkin ya? Udah Pak, udah. Sudah bisa terlihat ya? Oke. Ya soalnya komputer saya agak-agak agak lemot kayak tadi pas lagi pertemuan apa yang jam 1 itu sempat malah hang ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi mata kuliah manajemen bisnis dan operasional kan kalian pelajari di semester 4 ini ya. Kenapa sih kalian harus mempelajari mata kuliah ini gitu Suaranya loh? dibesarin, Pak. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang punya tanggapan gitu ya. Kenapa sih kalian mesti belajar mata kuliah manajemen bisnis dan operasional? Silakan. Ada yang mau memberikan komentar mungkin silakan. Oke, jadi eh, manajemen bisnis operasional jadi sesuai dengan jurusan kalian kan di FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ini bisnis dan kita bicara mengenai operasional perusahaan gitu, operasional dari perusahaan ya day to day operationnya seperti apa, baik dari beberapa divisi yang ada, misalnya seperti dari divisi marketing, divisi finance, maupun juga divisi production ataupun juga divisi HR atau SDM kan gitu ya. Nah, jadi eh, saya jelasin dulu ya apa namanya. Nah, apa sih yang kalian pelajari dari mata kuliah dasar apa sorry konsep apa konsep ya dasar manajemen apa sorry mata kuliah manajemen bisnis operasional apa sih yang sebenarnya kalian pelajari kan gitu ya. Oke, jadi mata kuliah ini membahas mengenai beragam topik ya. Jadi baik itu mengenai kita mulai dari definisinya, definisi dari manajemen bisnis dan operasional, kemudian juga apa namanya kita belajar mengenai bagaimana kita bisa apa pengambilan keputusan untuk yang sifatnya strategis ya perencanaan strategis, kemudian juga aktivitas forecasting atau peramalan. Jadi peramalan misalnya baik itu peramalan yang sifatnya itu peramalan untuk organisasi perusahaan ya, bukan peramalan misalnya oleh orang-orang pintar atau dukun kan gitu ya. Kemudian juga merencanakan kapasitas produksi perusahaan, kemudian juga perencanaan dan perancangan produk gitu ya. Dan juga perencanaan lokasi dan juga tata letak perusahaan kan gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Perencanaan lokasi dan juga tata letak perusahaan yang menunjang efisiensi dan juga efektivitas proses operasional, kebutuhan persediaan berdasarkan model persediaan yang tersedia, perancangan kebutuhan bahan dan juga konsep just in time dalam suatu perusahaan, kemudian juga konsep pengendalian mutu dan juga beberapa konsep lain dalam aktivitas perusahaan dan juga penjadwalan aktivitas perusahaan kan gitu ya. Oke, itu oke. Nah kemudian itu ya. Oke, ini ada beberapa capaian pembelajarannya. Jadi ya di antara ya teman-teman diharapkan dapat menguasai konsep dasar manajemen operasional secara logis dan juga mengambil solusi yang tepat dan juga menguasai metode penelitian mengenai konsep manajemen proyek. Yang ketiga, metode peramalan berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Yang keempat itu menguasai konsep dasar pengendalian mutu secara logis dan juga mengambil solusi yang tepat berdasarkan alternatif-alternatif yang ada. Yang kelima, menguasai konsep strategis manajemen operasional. Yang keenam, menguasai konsep strategis manajemen sumber daya manusia dan juga secara logis dan juga mengambil solusi yang tepat berdasarkan alternatif-alternatif yang dikembangkan.
Oke, ini juga sub pembelajarannya, dan bahan kajian atau bahan ajar itu mulai dari pengantar manajemen operasional, ya, strategi operasi, project management, kemudian juga peramalan atau forecasting, desain produk dan juga jasa, bagaimana kalian bisa mengelola kualitas produk ataupun jasanya, strategi proses, perencanaan kapasitas, strategi lokasi, strategi tata letak, sumber daya manusia dan juga desain kerjanya, dan juga pengukuran kerja, kan gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman? Nanti bahan-bahan akan saya share di grup ya, di grup WhatsApp. Tunggu sebentar, ada beberapa yang mau masuk. Oke, saya share screen. Kalau ada tanyakan silakan. Ini sudah bisa masuk ya teman-teman ya. Oke, ini saya. Oke, kita mulai dari definisi ya. Di layar kalian sudah bisa terlihat ya teman-teman ya. Oke, definisi dari manajemen operasional itu apa sih gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Nah, operations management atau manajemen operasional itu dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Jadi di sini tuh ada transformasi, ada perubahan jadi ada perubahan baik apa dari input menjadi output. Jadi melalui proses kan gitu ya. Kemudian manajemen operasi itu juga adalah studi mengenai pengambilan keputusan atau decision making dalam fungsi sistem operasi dan juga tanggung jawab untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu organisasi kan gitu ya. Nah, jadi untuk menciptakan barang dan jasa atau produk ini, semua organisasi bisnis itu harus bisa menjalankan 3 fungsi utama. Apa saja? Yaitu mulai dari fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk bisa menciptakan permintaan dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan produk yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan itu ke pasar. Jadi produk ini mampu diserap oleh pasar kan gitu ya. Kemudian ada fungsi keuangan, financial function. Jadi ini yang mengelola beragam urusan keuangan dalam perusahaan maupun juga perusahaan ini berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya siapa? Misalnya dengan pihak supplier, kemudian juga dengan pihak misalnya kantor Iya, kalau di pajak. CR langsung kayak gitu ya. Ya, ya, kalau dimatiin ya, Ajuita di mute Eh, ya. Oke, kemudian juga itu ya tadi mulai dari bagaimana perusahaan itu bisa berhubungan dengan pihak luar, misalnya dengan supplier, kemudian juga dengan dengan misalnya pihak kantor pajak atau mungkin juga dengan pihak konsultan pajak kan gitu ya. Kemudian juga misalnya dengan beberapa pihak misalnya dengan klien misalnya untuk penagihan produk yang sudah dikirimkan gitu ataupun jasa yang sudah diberikan kepada klien kan gitu ya. Kemudian juga fungsi produksi atau production function gitu, atau operations function itu berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kan gitu ya. Nah, kemudian sini ada beberapa faktor-faktor produksi, manajemen dan juga output. Jadi faktor produksi di antara misalnya kita ada punya bahan baku atau raw materials kan gitu. Kemudian juga ada mesin produksi. Kemudian juga ada tenaga kerja baik itu mungkin manusia atau mungkin juga robot, gitu kan. Energi, jadi bagaimana kita bisa memproduksi barang atau jasa kalau tanpa adanya energi yang mendukung, baik itu mungkin energi listrik atau mungkin dari panas matahari, energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik kan gitu ya. Dan juga informasi serta waktu.
Nah, dari sisi manajemen itu bagaimana kita bisa merencanakan, membuat perencanaan, planning, kemudian juga organize, kemudian juga kita menetapkan orang-orang, ya kan, ya, directing, kemudian juga kita mengarahkan, menetapkan orang dan mengarahkan bagaimana kita membuat reportnya, laporan, dan juga melakukan penilaian. Atau itu di sini bagian daripada fungsi controlling kan gitu ya. Nah, outputnya itu ya berupa ya barang ataupun jasa kan gitu ya, maupun juga ada informasi dan waktu kan gitu. Oke, sampai sini ada yang menanyakan, silakan teman-teman. Oh sebentar. Oke, oke ya, kita lanjut ya. Nah, apa sih perbedaan antara perbedaan dan persamaan dari fungsi produksi juga fungsi dan fungsi operasi gitu ya? Nah, production function itu lebih dipersepsikan kepada kegiatan manufacture atau pabrik dalam mengelola bahan-bahan untuk membuat barang kan gitu ya. Nah, kemudian fungsi operasi itu merupakan kegiatan yang lebih luas dari produksi gitu kan. Nah, jadi kalau tadi produksi itu hanya untuk memproduksi atau mengelola atau mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi kan gitu, menjadi produk ataupun jasa. Nah, kalau operasi itu merupakan kegiatan yang sifatnya lebih luas dari produksi. Operasi itu tidak hanya kegiatan menciptakan barang saja, tetapi juga meliputi kegiatan administrasi, mungkin pencatatan, perdagangan, promosi, kan gitu ya, berhubungan dengan pihak perbankan, maupun juga masalah dengan bagaimana mengelola manusianya, bagaimana merekrut orang-orang yang tepat, gitu kan. Itu merupakan bagian dari operations, kan gitu ya. Nah, persamaannya kedua-duanya baik itu operations maupun production sama-sama memberikan nilai tambah kan gitu ya. Jadi baik dari si operations yang tadi memberikan nilai tambah kan nilai tambahnya berupa barang atau produk atau jasa. Nah, kemudian apa namanya untuk yang operations itu nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya bagaimana misalnya semua organisasi ini bisa berfungsi dengan baik kan Ibu. Organisasi ini bisa berjalan dengan lancar day to day operations ya kan gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman. Ada yang menanyakan mungkin sampai sini silakan. Oke, sekarang kita bicara mengenai definisi dari operasi, ya kan? Apa tuh operations atau operasi? Operations itu adalah kegiatan, aktivitas yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk baik itu barang ataupun jasa agar memiliki nilai tambah added value melalui proses transformasi, melalui transformation proses kan ya. Jadi faktor-faktor produksi itu adalah sumber daya alam, yaitu baik itu hasil tambang, hasil pertanian, kehutanan, perikanan maupun perkebunan, itu merupakan sumber daya alam gitu loh. Nah, ini sumber daya alam itu sebenarnya bisa dibagi dikelompokkan ke dalam dua kelompok eh, dalam dua kelompok ya. Yang pertama adalah sifatnya non-renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Kan tadi hasil tambang ya, misalnya apa yang ditambang nih? Batu bara, nikel, kan gitu ya. Kemudian migas, minyak dan gas kan itu merupakan apa namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena misal contohnya apa? Misalkan PTX itu dia menambang nikel sebanyak misalnya 1.000 metrik ton dalam 1 hari. Ya kan? Berarti nanti akan ada masa di mana atau waktu tertentu di mana nikel ini akan habis. Karena apa? Karena ya misalkan katakanlah misalnya persediaan itu misalnya ada 1 juta metrik ton. Nah, kalau setiap hari ditambang sebanyak 1.000 metrik ton misalnya gitu ya. Nah, pasti akan ada masa akan ada kan pasti akan ketemu nih titik nolnya kan karena apa? Karena diambil, dikeruk terus gitu kan ya. Sehingga apa? Hasilnya akhirnya habis kan gitu ya. Ini akan berbeda dengan sumber daya alam yang sifatnya renewable. Contohnya apa ya? Misal tadi ya hasil pertanian gitu ya. Misal seperti apa buah atau mungkin seperti apa buah kelapa sawit kan itu ya. Ketika kita petik buah kelapa sawit ini dari pohon kemudian kita diolah menjadi minyak kelapa sawit gitu kan ya
ya nanti ke depannya nanti akan tumbuh lagi buah kelapa sawitnya kan gitu ya. Demikian juga misalnya untuk perikanan, kita misalnya kita panen ikan gitu ya. Misal dalam waktu 3 bulan panen Oh, ikan, dia nanti sering 3 bulan waktu juga akan panen ikan kan seperti itu gitu loh. Ya, nah seperti itu. Jadi ada sumber daya alam yang sifatnya renewable dan juga ada sumber daya yang sifatnya non renewable gitu ya. Lalu yang kedua sumber daya manusia atau human resources atau SDM. Ini kita sumber daya berarti manusia yang mempunyai kemampuan, keahlian atau expertise ya dan juga mereka yang berani mengambil risiko atau risk taker. Jadi mereka yang memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi risiko yang diambil pun juga memang nih harus sifatnya yang penuh dengan perhitungan, ada kalkulasinya kan gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar ngambil risiko tok, tapi juga harus memiliki perhitungan yang kalkulasinya gitu kan. Ya sih katakanlah misalnya oke ini saya invest misal dalam bidang apa saya invest gitu dalam suatu usaha tertentu. Nah, di situ saya bikin perhitungan oh ternyata dalam jangka waktu 2 tahun pertama ini saya tidak akan pernah bisa menghasilkan profit gitu kan ya. Karena apa? Karena saya harus sebanyak invest gitu kan ya. Selain daripada invest dan juga saya ternyata juga harus apa? Ya harus mengedukasi pasar untuk produk yang baru ini. Karena itu butuh waktu supaya memang bisa sih saya bisa jualan, saya bisa jualan, saya bisa ketemu konsumen, ada penjualan di situ. Tetapi sayangnya hasil hasil jualannya ini, hasil sana sini tidak kan pernah bisa menutupi biaya operasi kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sumber daya modal atau capital resources. Jadi ada uangnya sendiri maupun juga peralatannya. Jadi capital goods kan gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini ada ditanyakan mungkin teman-teman silakan. Oke, kemudian landscape. Landscape itu berarti kita lihat sini landscape-nya seperti tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah value added dari barang raw material itu menjadi apa? Menjadi barang jasa ini yang memiliki value added, ya kan ya. Jadi misal tadi kalau apa buah kelapa sawit ya kan, ya, kemudian kita olah itu menjadi minyak kelapa sawit di mana di pabrik kelapa sawit. Yang tadi berarti input itu adalah buah kelapa sawit, kemudian dipetik kan ya dipetik kemudian di apa ya setelah dikupas kemudian diolah menjadi output itu adalah barangnya apa berupa minyak kelapa sawit. Nah ini proses ini terjadi di pabrik kelapa sawit. Nah kan berbeda nanti misalkan ketika minyak kelapa sawit itu sebagai input sebagai raw material kemudian diproses misalnya menjadi minyak goreng ya kan kemudian outputnya itu adalah minyak goreng yang dijual kepada konsumen. Nah, itu merupakan value added-nya. Nah, kegiatan proses merubah atau mentransformasi tadi minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng itu terjadi misalnya mana di pabrik minyak goreng. Ya, kemudian juga misalnya apa tadi minyak kelapa sawit itu yang diolah diproses menjadi misalnya apa kosmetik, jadi kan output itu adalah barangnya barang kosmetik kan gitu ya. Itu merupakan terjadi misalnya di mana di pabrik kosmetik kan gitu ya. Ya sekarang kita lihat oke ya sekarang sebelum saya masuk ke sini saya mau coba kasih additional information dulu ya. Oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Oke ini sudah terlihat di layar teman-teman semua ya. Ini ada yang mau masuk. Oke, nah kita lihat di sini saya coba slideshow. Oke, kita mulai untuk yang di sini. Apa sih sebenarnya operations management? Kita lihat di sini adalah tadi saya bilang ya, berarti ada 3 fungsi dari operations management ya. Jadi mulai dari marketing, operations dan juga finance. Rizka tolong di mute dulu ya, sorry. Oke, jadi marketing itu apa sih fungsinya? Marketing bagaimana kita bisa memanage permintaan dari konsumen? Apa yang dihasilkan? Jadi yang dihasilkan itu adalah penjualan produk ataupun jasa
yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk operations ya, kalau tadi marketing itu dipimpin oleh Vice President Marketing atau Marketing Director. Nah, kemudian operations itu dipimpin oleh misalnya Operations Director gitu ya, atau Vice President of Operations. Nah, apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah memanage orang, memanage equipment yang dibutuhkan, dan juga teknologi, kemudian juga materials yang dibutuhkan. Saya butuh material apa nih? Misalkan kalau saya mau bikin misalnya sepatu, material raw material apa saja yang dibutuhkan itu merupakan tugas dari operations department ini gitu loh, dan juga informasi yang dibutuhkan gitu loh. Nah, kemudian apa hasilnya? Mereka tuh memproduksi apa? Mereka tuh memproduksi barang ataupun jasa kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk orang divisi finance itu biasa dipimpin oleh finance director atau vice president of finance. Itu tugasnya ngapain? Mereka memanage cash flow, ya kan? Kemudian juga memanage current aset-aset perusahaan yang dimiliki apa saja itu mereka yang manage, dan juga mereka memanage capital investment. Jadi uang-uang dari investor ini mereka yang manage kan gitu ya. Oke gitu. Oke, next. Operations Management. Jadi Operations Management itu merupakan fungsi bisnis yang melakukan perencanaan, yang mengorganize, yang mengkoordinasi dan juga mengontrol sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat memproduksi barang ataupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan kan gitu ya. Nah, kemudian manajemen operasi ini atau operasi manajemen ini juga merupakan sebuah fungsi manajemen gitu ya. Jadi fungsi manajemen di mana fungsi ini meliputi memanage people, managing people, mengatur manusia, mengatur equipment, teknologi, dan juga informasi, dan juga sumber-sumber daya lainnya kan gitu ya. Nah, manajemen operation ini juga merupakan pusat dari fungsi utama setiap perusahaan. Jadi apakah itu perusahaan itu merupakan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Jadi pusat itu ada pada operations ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga tanpa adanya operations ini tidak akan pernah adanya produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan kan gitu ya. Oke, next. Jadi fungsi dari manajemen operasi itu adalah untuk merubah, mentransform input yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam bentuk barang ataupun jasa kan gitu ya. Input ini meliputi sumber daya manusia kan gitu ya, seperti misalnya pekerja maupun juga para manajer, fasilitas dan juga proses gini, ya kan. Kemudian juga material-material yang dibutuhkan, teknologi dan juga informasi. Nah, outputnya seperti apa? Outputnya merupakan produk ataupun jasa dari perusahaan kan gitu ya. Nah, pada suatu perusahaan tertentu ini, transformasi itu merupakan perubahan fisik dari tadi ya, dari raw materials, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya apa? Dari tadi misalnya kalau di pabrik kelapa sawit, dia merubah buah kelapa sawit menjadi minyak sawit. Kemudian kalau di pabrik kosmetik tadi ya merubah minyak kelapa sawit misalnya menjadi kosmetik kan gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan kalau tadi di pabrik sepatu, jadi bagaimana company ini bisa merubah kulit dan juga karet itu menjadi sepatu sneakers. Kemudian juga misalnya di pabrik baju, misalnya denim itu dirubah menjadi jeans, atau mungkin juga di pabrik mainan gitu ya seperti Mattel itu perusahaan ini merubah plastik menjadi mainan anak-anak. Nah, itu kalau itu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk ya. Bagaimana kalau dengan perusahaan jasa, misalnya seperti airlines atau maskapai penerbangan. Nah, kalau di maskapai penerbangan itu, jadi ada yang namanya kan pesawat, kemudian juga ada yang namanya bandara, kemudian juga yang lain. Nah, di airlines ini bagaimana perusahaan ini bisa secara efisien
mengantarkan penumpang dan juga apa namanya bagasinya, tasnya itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain kan gitu ya. Nah, kemudian juga kalau masih di organisasi yang menghasilkan jasa seperti rumah sakit, ya kan? Jadi bagaimana mereka tuh dapat apa namanya menyembuhkan pasien yang tadi yang masalah pasien ini masuk dalam kondisi sakit, kemudian keluar itu mereka sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi, sudah lebih sehat kan gitu ya. Apa berarti apa yang diorganize, apa yang ada apa di dalam orang sakit ini? Berarti yang diorganize itu adalah dokternya, perawat kan, kemudian juga prosedur medikal atau tindakan-tindakan medisnya kan gitu ya, maupun juga obat-obatannya, sehingga apa sehingga orang yang sakit tadi kondisi akan menjadi jauh lebih baik lagi kan gitu ya. Nah, kemudian juga operations management itu merupakan bertanggung jawab untuk melakukan orkestrasi dari segala sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan produk akhir kan gitu ya. Nah, ini meliputi desain dari produknya kan ya, kemudian juga menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, bagaimana kita bisa mengarrange schedule gitu ya. Kemudian juga mengarrange kebutuhan equipment dan juga fasilitas, bagaimana kita bisa memanage inventory, mengatur inventory, kan kemudian juga mengontrol kualitas, kemudian juga bagaimana kita bisa mendesain pekerjaan yang sesuai untuk kita bisa membuat produknya, kan seperti itu. Dan juga mendesain work metode pekerja seperti apa. Nah, sebenarnya secara dasarnya itu manajemen operation itu bertanggung jawab untuk semua aspek dari proses mentransformasi produk menjadi apa menjadi sorry eh, jadi sorry manajemen itu secara basically itu bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap semua aspek untuk proses mentransformasi atau merubah input menjadi output, yang tadi raw materials menjadi bahan jadi kan gitu ya. Yang tadinya misalnya apa, buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit, yang tadi minyak kelapa sawit menjadi misalnya apa, menjadi kosmetik, itu merupakan tanggung jawab dari manajemen operasi kan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang menanyakan, mungkin monggo silakan. Nah, di sini bagaimana cara organisasi itu mengorkestrasi semua resource yang dibutuhkan. Yang penting mulai dari inputnya, kan ada human resources-nya, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, dan teknologi serta material dari sisi input. Kemudian dari sisi uh, uh, apa di sisi tengah itu ada transformation proses, sehingga dapat menghasilkan output. Outputnya apa? Baik itu produk ataupun jasa, kan gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Monggo silakan. Oke, kita ini saya jelaskan nanti. Oke, saya lanjut lagi tadi ya. Sorry. Oke, apa sih bedanya barang dan jasa kan gitu ya? Barang, contohnya apa? Misalnya barang-barang, misalnya contohnya misalnya seperti kayak kalian punya laptop, kalian punya apa? Punya mobile phone, smartphone, itu merupakan barang, kan barang elektronik kan itu. Dia memiliki wujud tertentu kan. Ada wujud tertentu, misalnya kalau laptop kalian, misalnya kalian bisa ngelihat warnanya apa, kan seberapa beratnya kan gitu ya. Kemudian juga laptop ini kan bisa tahan lama. Mungkin kalian beli mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ketika kalian baru masuk kuliah dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Itu merupakan barang kan gitu ya. Dan juga dapat disimpan kan. Kalian bisa simpan nanti. Wah, nanti masalah untuk besok atau hari Senin kita bisa pakai lagi. Mungkin kalau hari Minggu besok kalian misalnya mau jalan-jalan, jadi laptop itu ditaruh di rumah saja. Itu jadi bisa disimpan dan juga bisa dipindah tangankan. Oke, nanti kalau misalnya laptop ini mungkin tahun depan laptopnya akan saya kasih ke adik saya kan gitu. Nanti saya mau beli laptop yang baru lagi. Nah, itu seperti jadi bisa dipindah tangan kan, dan juga bisa dijual kembali. Ah, ini kayaknya laptop udah kelamaan ya. Gitu. Maksudnya saya mau coba beli laptop lagi yang lebih baru, yang lebih cepat lagi. Mungkin yang lamanya apa, laptop lamanya kayak apa namanya, loadingnya atau prosesnya mungkin sudah butuh waktu yang lebih lebih lama kan. Jadi ini saya jual aja deh. Ya, itu bisa dipindah tangankan, bisa dijual kembali.
Lalu bagaimana dengan jasa? Jasa itu sifatnya tidak berwujud. Misalnya kalaupun misalkan kalian menggunakan maskapai penerbangan, kalian bisa ngelihat apa tidak, kalian bisa melihat pesawatnya, kalian bisa melihat logo pesawatnya, misalnya seperti Batik Air, kalian bisa Ya, ya, melihat ya, ya. jenis pesawatnya seperti apa. Misalnya pesawat adalah pesawat Airbus atau pesawatnya pesawat Boeing, kan bisa melihat pesawat, tetapi wujud dari servisnya itu kan tidak bisa melihat, kan tidak bisa, kan kalian itu tidak bisa menyentuhnya gitu loh. Kalaupun misalkan kalian itu punya punya memegang tiketnya gitu kan, tiket airlines ya, tetapi jasanya sendiri kan tidak bisa, kalian tidak bisa pegang kan gitu ya. Oh, ini gitu, ini Oke, geser kemudian dari juga silinder nih. jasanya tidak Di tidak bisa sebelahnya bertahan lama. Irfan, tolong boxnya Mas. di mute dulu ya, Irfan. Oke, gitu. Irfan, tolong di mute dulu ya. Oke, juga. Irfan, tolong di mute dulu, bisa nggak? Oke, di situ kemudian sayangnya misalnya kemudian juga tidak berwujud. Kemudian juga sayangnya ini juga tidak tahan lama. Misalkan kalau misalnya kalian flightnya itu misalnya besok pagi, misalnya tanggal 17, ya kan? Tanggal 17 itu flightnya jam 9. Nah, ketika misalkan kalian lewat dari jam 9 atau lewat tanggalnya, ya udah berarti tiket itu tidak bisa di-refund, tiket tidak bisa dipakai lagi, jadi tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa disimpan kan. Serta juga tidak bisa dipindah tangankan kan gitu ya. Nah, seperti jadi itu perbedaan antara barang dan jasa seperti itu. Nah, kemudian perbedaan barang dan jasa juga bisa dilihat dari cara menghasilkan dan juga memproduksinya. Nah, barang dihasilkan dari suatu pabrik yang letaknya mungkin jauh dari konsumen kan gitu ya. Ya kan? Kecuali mungkin kalau misalnya fasilitas mungkin pabrik-pabrik kecil gitu ya. Mungkin misalnya apa ya, mungkin katakanlah pabrik tahu, kapan pabrik tahu juga mungkin juga lokasinya mungkin juga akan berdekatan dengan apa, eh, eh, kompleks perumahan kan gitu ya. Nah, kalau jasa dihasilkan dari tempat yang memang dekat dengan konsumen. Misalnya apa? Ya misalkan ke restoran, restoran pasti kan akan mendekat kepada lokasi konsumen kan, soal restoran, mungkin restoran ini ada di mana, di dalam mall, atau mungkin restoran ini ada di apa di ruko yang berada di kompleks perumahan kan, seperti itu gitu loh. Oke ya, itu seperti itu. Oke, nah kemudian sampai sini ada yang ditanyakan mungkin ya teman-teman, silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, nah kita break dulu ya, break dulu. Sekarang ini kan saya menggunakan apa aplikasi Zoom meeting yang free-nya, yang gratis. Jadi akan apa akan setiap 40 menit sekali akan berhenti gitu. Jadi ini kita break dulu. Sekarang tuh jam 4 ya, jam 4 lebih 7 menit. Tadi kita balik lagi jam 4 seperempat gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan don't go too far and stay close. Well, it's recording now, dan kita share screen ya untuk lanjutnya tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan perusahaan. Oke, di layar teman-teman bisa terlihat ya, kita akan membahas sekarang tuh mengenai tujuan perusahaan. Jadi, apa sih tujuan perusahaan itu? Jadi, kenapa sih perusahaan itu harus didirikan kan gitu ya? Nah, oke, tujuan perusahaan. Jadi, itu adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang, kan gitu ya, sorry. Tujuannya merupakan alasan atau motivasi yang sangat kuat bagi seseorang untuk dapat melakukan kegiatan. Jadi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi ujian, cobaan, ketika dia mengingat lagi tujuan yang harus dicapai, itu merupakan motivasi yang kuat gitu. Jadi sehingga dia tidak akan putus asa gitu ya dalam mencapai tujuannya. Nah, bagi perusahaan ini, tujuan perusahaan itu ya apa namanya, bisa diperinci menjadi target kan gitu ya. Jadi target itu merupakan jangkauan waktu yang relatif lebih pendek. Itu kurang dari 1 tahun atau mungkin ya 3 bulanan atau mungkin 6 bulan. Jadi ada jangka waktu yang lebih pendek gitu kan ya. Nah, kemudian kalau sasaran atau objektif itu jangkauan waktunya itu kurang dari 2 tahun atau maksimum pun juga 2 tahun kan gitu ya. Jadi yang lebih lebih lama dibandingkan yang target tadi. Nah, kemudian sebentar ada yang mau masuk.
Nah, kemudian untuk tujuan atau goals, jadi jangkauan waktu itu lebih dari 2 tahun. Seperti target itu maksimum ya setahun lah gitu, kurang atau kurang dari setahun. Nah, kemudian sasaran atau objektif itu 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian tujuan atau goals itu lebih jangkauan lebih dari 2 tahun, di atas 2 tahun gitu loh goals itu. Nah, kemudian kalau cita-cita atau aim itu jangkauan waktu itu yang sangat jauh sekali. Jadi bisa jadi mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Jadi itu merupakan cita-cita gampang ketika misalkan kita waktu kita masih kecil gitu ya, kita ditanya apa sih menjadi apa cita-citanya ke apa adik kan misalnya gitu. Ya kita kan misalnya bicara oh mau jadi tentara karena kita mungkin sering lihat apa tentara lewat depan rumah atau mungkin kita tinggal dalam kompleks apa angkatan darat atau kompleks militer kan gitu ya. Ya, tapi itu kan atau mungkin juga ketika kita ditanya apa nih cita-citanya kakak, misal oh saya mau jadi pilot gitu karena mungkin sering lihat apa pesawat yang terbang di atas rumahnya kan atau mungkin sering nonton film apa sering nonton film pesawat atau mungkin baru baru nonton apa film Top Gun sehingga cita-cita itu ingin jadi apa ingin jadi pilot gitu loh. Tapi itu kan masih jauh kan sedangkan ya si adik atau kakak yang tanya itu kan dia masih umur 2 tahun. Oh, sorry, masih 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 umur ya mungkin masih SD gitu loh. Umur 7 tahun, 8 tahun kan gitu. Nah, sekarang kita lihat kita lihat dari sifat ketidakpastiannya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan gini, dari mulai operasional sampai target sampai kepada cita-cita atau aims, jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin kita naik ke atas, berarti sifat ketidakpastian itu akan semakin tinggi kan gitu ya. Tapi kalau kita berada di bawah, kita bicara mengenai operasional atau bicara mengenai target, itu kepastian itu masih tinggi karena rentang waktunya itu masih dekat gitu loh. Misalnya cuma 3 bulan atau 6 bulan kan gitu. Jadi masih sifat kepastiannya masih lebih baik lah, masih lebih tinggi dibandingkan kalau kita bicara mengenai cita-cita atau aims yang mungkin masih 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang kan gitu ya. Jadi kenapa? Jadi akhirnya ya lebih dekat rentang waktu pencapaian tujuan, maka ya lebih bersifat konkret dan juga unsur kepastian akan semakin tinggi kan gitu ya. Nah kemudian kalau ya kita bicara lebih jauh rentangnya, rentang waktunya, rentang waktu pencapaian tujuan, maka akan lebih bersifat abstrak dan unsur ketidakpastian akan semakin tinggi gitu. Oke, kemudian kalau kita bicara tujuan perusahaan, jadi tujuan perusahaan itu ada beragam gitu loh. Nah, tujuan perusahaan itu ada beragam gitu. Jadi ya ada kita bicara mengenai efisiensi, kita bicara mengenai apa profitabilitas, kita bicara mengenai bagaimana perusahaan bisa beradaptasi, kemudian juga bagaimana kemampuan untuk survival. Jadi tidak hanya survival tapi juga bisa berkembang. Kemudian juga bagaimana kita bisa memaksimalkan dividen kan gitu ya. Dan juga bagaimana kita perusahaan dapat mempertahankan kepemimpinan pasarnya. Jadi market leadership itu tetap bisa dipertahankan. Kemudian juga bicara mengenai tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility-nya di mata masyarakat dan juga bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas produk ataupun jasanya itu yang perlu diperhatikan dan juga meningkatkan kepuasan meningkatkan kepuasan dan juga bagaimana perusahaan dapat mengembangkan karyawan. Jadi nggak hanya sekedar konsumen yang atau customer diperhatikan, tetapi juga karyawan perlu diperhatikan gitu kan. Karena apa? Karena bagaimana perusahaan itu bisa maju, bagaimana perusahaan itu bisa memberikan pelayanan yang baik, bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas dari produknya. Kalau apa namanya karyawannya tidak diperhatikan kan gitu ya. Karyawan itu hanya dijadikan sebagai kayak robot kan gitu. Jadi tidak diperhatikan keluarganya, tidak diperhatikan masa depan karyawannya ketika dia sudah tidak bekerja lagi kan itu yang perlu itu perlu diperhatikan lebih 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 lanjut kan gitu ya. Oke, nah kemudian manfaat dari tujuan perusahaan itu apa sih? Jadi manfaat dari tujuan perusahaan itu pertama yang mulai dari bicara mengenai apa survival. Jadi perusahaan itu harus dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, tapi tidak hanya sekedar survival, tapi juga bagaimana perusahaan itu bisa grow gitu, growth, bertumbuh kan gitu ya. Ya kan
terkadang kan untuk supaya bisa survive, ya perusahaan tuh harus bisa bertumbuh kan ya, harus bisa meraih peluang kan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu bisa memanfaatkan memanfaatkan opportunities gitu. Jangan sampai jadi perusahaan itu lost opportunity kan gitu ya. Ya kan, kemudian juga profitability, bagaimana perusahaan dapat mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi udah bicara mengenai survival, kita juga bicara growth dan juga profitability kan gitu. Oke, jelas ya. Ada yang tanyakan sampai sini teman-teman? Nah, kalau kita sekarang bicara mengenai tujuan dan strategi. Kalau goals itu berarti apa sih goals? Goals itu berarti what we are trying to achieve. Apa sih yang ingin kita raih gitu kan ya. Nah, kemudian kalau objektif, objektif berarti what needs to be done to achieve the goal. Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa meraih goals kita. Nah, itu merupakan objektif. Nah, strategi itu berarti kita bicara mengenai metode dan juga kemampuan kita, capabilities untuk kita bisa meraih objektifnya itu kan gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai taktik, taktik berarti itu adalah spesifik aktivitas-aktivitas tertentu di mana kita bisa mengimplementasikan strategi gitu loh. Nah, kalau di keterangan di samping kanan ini, jadi tujuan itu berbeda dengan strategi. Tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai gitu kan, what we are trying to achieve. Nah, strategi itu adalah rencana-rencana tindakan untuk mencapai tujuannya itu gitu loh. Nah, strategi ini digunakan apa? Untuk mencapai tujuan yang sifatnya jangka panjang kan gitu yang tadi M-nya itu kan mau ini 5 tahun akan datang kita mau kemana nih kan gitu ya. Nah, seperti itu kan. Jangka panjang misalnya 20 tahun akan datang perusahaannya akan berada di posisi seperti apa? 30 yang akan datang perusahaan ini akan menjadi perusahaan seperti apa kan gitu kan. Jadi itu merupakan aim gitu loh. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada beragam permasalahan yang ada pada manajemen operasional. Jadi mulai dari pemilihan strategi produksi, pemilihan dan perencanaan produk, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, perencanaan tata letak, perencanaan jumlah produksi, kemudian juga manajemen persediaan, dan juga pengawasan kualitas produk. Dan semuanya ini digolongkan ke dalam empat kelompok utama, mulai dari produk, kemudian juga bahan-bahannya itu atau input, kemudian juga peralatan atau proses, dan juga manusia. Berarti produk itu sebagai apa? Produk sebagai output, kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Apa sih permasalahan yang terjadi pada manajemen operasionalnya? Coba kita bedah satu persatu ya. Nah, kalau dari sisi produk, kira-kira nih apakah produk ini berupa barang atau jasa? Berarti kan akan disesuaikan ya dengan apa namanya industri yang digeluti oleh perusahaan. Perusahaan berada di industri apa nih? Otomotif kah? Gitu kan? Kalau misalnya industri otomotif, berarti produknya apa? Berarti misalnya produknya misalnya kendaraan roda 2 atau spare part-nya kan gitu ya. Nah, kemudian jasanya apa? Berarti jasanya jasa misalnya jasa pemeliharaan gitu kan ya, jasa bengkel itu yang ditawarkan kepada konsumen kan gitu ya. Nah, kira-kira yang kedua, apakah konsumennya mau menyerap produk yang akan dihasilkan kan gitu ya? Dan berapa banyak kapasitasnya? Jadi kita bicara mengenai produknya gitu kan. Kira-kira ini konsumen itu akan mau nggak sih membeli produk kita gitu kan ya? Kalaupun misalnya mau, kira-kira seberapa mereka akan menyerap produk itu seberapa banyak kan gitu ya. Pasar dapat menyerap produk itu seberapa banyak gitu kan. Berarti dia bicara mengenai juga faktor eksternal. Nah, produk ini ada pesaingnya enggak jadi gitu ya. Kalau misalnya kata dia misalnya di produk otomotif roda 2, ini pesaingnya siapa aja kan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan juga kan gitu ya. Nah, kemudian juga agar bisa dijual, bagaimana kaitannya dengan konsep supply dan demand, supply and demand dalam ekonomi makro. Kan seperti kita tahu kan hukum supply dan demand itu kalau misalkan supply-nya itu sedikit dan permintaannya banyak, apa yang terjadi? Jadi harganya itu akan meningkat kan gitu ya. Gampang misalkan kalau dalam bidang apa, kalau tadi otomotif, misalnya yang mesen produknya, apa yang mesen motor ini yang
motor baru itu ada banyak, tetapi kapasitas produksi terbatas. Sehingga apa? Jadi akhirnya konsumen tuh harus inden kan gitu ya. Harus inden dan juga mungkin harganya yang tadi mungkin harga motor menjadi 30 juta, akhirnya naik misalnya jadi berapa jadi 32 juta atau bahkan 33 juta kan gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya kalau misalkan supply-nya itu banyak dan demand-nya itu sedikit, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ya ya harganya akan turun kan gitu ya. Ini yang terjadi misalnya apa dalam industri properti, ya kan? Saat ini kan banyak orang yang mau melepas asetnya kan, apa aset rumah, aset tanah, atau mungkin aset dalam bentuk apartemen, ya kan? Karena mereka ingin memegang uang cash kan gitu, cash keras kan gitu. Tetapi sayangnya, ya kan penjualannya ini sayangnya ini banyak mereka yang jualan produk properti, tetapi sayangnya nggak yang beli ini sedikit kan gitu ya. Kalaupun juga ada, misalkan mungkin untuk pasar tertentu, misalnya pasar harga properti yang di bawah angka 500 juta, itu mungkin masih 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 cukup banyak kan gitu ya. Atau mungkin pasar properti yang rumah atau mungkin apartemen yang harganya itu di bawah 1 miliar, itu masih katakan itu masih ada, tetapi kalau yang udah di atas itu ya susah kan gitu. Jadi akhirnya apa? Jadi ya banyak misalnya rumah-rumah yang di daerah elit, misalnya di daerah Pondok Indah, di Pondok Indah itu yang memang dijual, tetapi sayangnya kok nggak ada yang beli ya. Kok misalnya yang kalaupun misalnya ada yang tertarik, mungkin mereka hanya survei ngelihat sudah selesai gitu loh. Tapi nggak sampai lanjut kepada proses transaksi jual beli di notaris kan gitu. Bagaimana kita bisa mendesain produknya, kemudian juga bagaimana kita bisa membicarakan mengenai kualitasnya kan gitu. Itu berarti kita bicara mengenai akhirnya apa berpengaruh terhadap ya, faktor-faktor lainnya. Misalkan kalau misalnya desain produknya sudah bagus gitu kan, ya, tetapi mungkin sayangnya mungkin tidak diimbangi oleh kualitasnya gitu loh. Mungkin ini yang terjadi pada perusahaan seperti misalnya perusahaan besar seperti Boeing ya. Boeing itu ada Boeing 787 yang memang bermasalah. Misalnya ketika Boeing ini lagi mengudara itu di Amerika, di Alaska Airlines, ternyata kok tiba-tiba pintu daruratnya terbuka dengan sendirinya kan gitu ya. Itu sangat membahayakan penumpang kan gitu ya. Lalu kemudian juga untuk Boeing Boeing Cargo itu yang Boeingnya untuk yang pesawat kargo itu ketika baru dilepas landas itu ya di Miami di Amerika, tiba-tiba mesinnya itu terbakar. Nah, itu kan sangat membahayakan kan, membahayakan penumpang. Walaupun penumpang itu cuma ada lima awak penumpang dan juga kalau nggak salah tiga awak dan dua penumpang, sorry, dua pilot. Tetapi kan itu sangat membahayakan juga kan, apalagi misalkan kalau ketika dia berusaha untuk kembali ke kembali ke airport dan ternyata mungkin dia itu jatuh misalnya di daerah penduduk, itu kan sangat berbahaya sekali kan gitu ya. Nah, jadi memang ada masalah terhadap kualitas produk Boeing kan gitu ya. Dan itu memang diakui oleh pabrikannya kan seperti itu. Nah, kemudian juga berapa lama produk ini bisa bertahan? Ya, misalkan kalau kalian beli motor itu kan kira-kira bisa bertahan berapa lama sih gitu loh. Misalnya apakah sampai 10 tahun kah? Ya kan, atau mungkin sampai 15 tahun kan seperti itu gitu loh. Oke, nah kemudian untuk yang bahan. Oke, untuk bahan ini bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak jumlahnya kan gitu ya. Jadi kita bicara mengenai inventory. Kemudian bagaimana cara handlingnya, material handlingnya. Terutama misalkan kalau misalnya ternyata bahan itu material handlingnya itu untuk misalnya raw material berupa misalnya frozen food. Nah, frozen food ini kan dia harus tetap dalam kondisi beku kan. Jangan sampai nanti suhunya itu berubah-berubah. Kalau suhunya berubah pasti akan mempengaruhi kualitas produk kan seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana kita bisa misalnya handling untuk misalnya makanan laut kan gitu ya. Misalnya seperti ikan. Ikan ini kan kalau setelah ikan setelah dipotong setelah ditangkap kemudian dipotong kan harus tetap dalam kondisi fresh kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemudian juga yang ketiga pada tahapan apa saja bahan-bahan tersebut harus diolah kan gitu ya. Contohnya tadi misalnya seperti apa tadi buah kelapa sawit, ketika buah ini sudah dipetik, dia harus segera dibawa ke pabrik kelapa sawit dan diolah menjadi minyak kelapa sawit kan gitu ya.
Ya kalau nggak nanti buahnya akan ya akan menjadi bukannya busuk, tapi mungkin menjadi kualitasnya akan turun kan gitu ya. Nah, kemudian pada tahapan pengolahan mana saja persediaan bahan setengah jadi ini harus dipertahankan kan gitu ya. Kemudian juga bagaimana menentukan dan mengendalikan kualitas bahan pada masing-masing tahapan pengelolaan kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan dan mengendalikan kualitas bahannya ini, bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas bahannya kan gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur penjadwalan produksi. Jadi production scheduling. Nah, seperti gampangnya kayak misalkan pabrik sirup kan gitu ya. Pabrik sirup saat ini kan memang dia harus menggenjot produksinya karena apa? Karena kan permintaannya lagi tinggi nih di masyarakat, apalagi di bulan apa menjelang bulan puasa dan juga Lebaran. Karena ya kan ini kan berbeda dibandingkan kalau di bulan-bulan biasa kan, misalnya di bulan-bulan apa Juli atau Agustus itu kan ya permintaannya akan jauh lebih sedikit kan dibandingkan kalau di bulan puasa sekarang seperti bulan apa Maret gitu ya. Oke, nah jadi itu yang perlu diperhatikan bagaimana bisa mengatur scheduling untuk productionnya kan gitu ya. Production schedule itu memang harus diatur dengan baik ya, jangan sampai nanti terjadi kekosongan produk di pasar kan ketika konsumen lagi mencari ternyata kok produknya nggak ada di pasar padahal produknya produk favorit kan sayang banget berarti ya perusahaan akan lost opportunity di situ karena apa karena ketika setelah produk kita itu kosong di pasar karena masalah produksi gitu gitu ya ini yang kompetitor akan masuk kan gitu loh seperti itu oke jelas ya teman-teman yang ada yang menanyakan sampai sini. Permasalahan manajemen operasi yang berikutnya baik mulai dari segi proses itu teknologi apa sih yang akan digunakan kan gitu ya untuk proses pengolahannya kan gitu. Kemudian juga jenis mesin yang akan digunakan seperti apa, berapa kapasitas peralatan tersebut, jadi kemudian juga di mana peralatan itu akan ditempatkan kan gitu ya. Dan bagaimana kita bisa memaintain barang-barang tersebut gitu. Nah kemudian juga untuk manusia atau tingkat keterampilan kerjanya dan sistem pelatihannya. Jadi kira-kira nih kalau untuk supaya bisa memproduksi sirup dengan semakin banyak, berapa kebutuhan tenaga kerjanya dan tenaga kerja seperti apa sih yang saya butuhkan kan seperti itu kan. Dan juga bagaimana saya bisa melatih mereka gitu kan ya sebelum mereka sebelum mereka melakukan produksi kan seperti itu. Dan juga bagaimana kita bisa memaintain tenaga kerja yang ahli ini jangan sampai nanti mereka pindah pindah ke perusahaan lain, nggak tahu mungkin dia mau memulai usaha sendiri kan seperti itu gitu loh. Dan juga bagaimana kita bisa membagi tugas dan juga peraturan kerja. Jadi jangan sampai nanti satu karyawan ini dia bebannya tuh overload gitu. Ya kan beban overload dan kemudian akhirnya apa? Karena karyawannya sendiri akhirnya stres dan mempengaruhi produktivitas kan gitu ya. Dan juga sistem insentif gitu loh. Ini insentif seperti apa? Misalnya karyawannya sudah achieve target tertentu, kemudian pasti harus ada insentifnya kan seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Sehingga karyawannya akan tetap betah bekerja. Itu juga bagaimana cara kita memaintain karyawan yang sudah ada kan seperti itu ya. Oke, jelas teman-teman. Oke, saya coba kasih satu lagi nih slide. Ini cuma sebentar. Oke, kalau tujuan perusahaan menurut Peter Drucker. Siapa sih Peter Drucker? Peter Drucker itu adalah ahli manajemen. Dia sudah meninggal ya. Oke, nah kalau tujuan sebuah bisnis harus terletak di luar bisnis itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan tersebut harus terletak pada masyarakat karena perusahaan bisnis adalah sebuah lembaga masyarakat dan pelangganlah yang menentukan apa bisnis tersebut. Artinya apa? Berarti perusahaan itu harus jeli melihat peluang bisnis yang ada di masyarakat kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti perusahaan ini membuat produk ataupun jasa yang memang ternyata sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalaupun masih ada permintaan tapi permintaan itu sedikit gitu. Akhirnya ya perusahaan akan rugi kan seperti itu ya. Nah, contohnya paling gampang misalnya seperti kayak Gojek di awal-awal ketika Nadiem Makarim mulai merintis Gojek, dia kan sebenarnya Pak Nadiem itu melihat peluang yang ada peluang yang ada di masyarakat kan seperti itu peluang dari masyarakat. Oh ternyata
masyarakat itu membutuhkan transportasi umum yang cepat, ya kan, cepat, kemudian aman dan juga terjangkau kan seperti itu gitu loh. Yang ada ketika itu kan yang cepat dan cepat aman, ya misalnya menggunakan taksi yang which is sebenarnya kan biayanya kan tidak sedikit ya. Apalagi misalkan kalau setiap hari pakai taksi kemana-mana, waduh, ya akhirnya kan jebol juga kan gitu ya gajinya kan seperti itu. Nah, ketika itu Pak Nadiem itu melihat peluang tersebut even sebelum masyarakat itu menyadari kan gitu ya. Dan kemudian ketika ada, wah ternyata memang ada ya, misalnya seperti ojek online yang memang ya ya konsumen itu tidak perlu tawar menawar tarik urat, oh ya kan deket aja kok misalnya sampai 30.000 biasanya. Oh, ya kan si siapa sih tukang tukang ojek kan akan berkila ya kan udah malam bu hujan atau apapun itu kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah teori Drucker ini mengenai tujuan itu sudah lebih lebih relevan lagi ketika saat ini ya, ketika dunia dipenuhi dengan persaingan intelektual dan juga global market ya. Tapi misalkan kalau misalnya si Peter Drucker bertanya kepada para eksekutif yang ada di Amerika Serikat atau di Inggris, apa yang mereka yakini sebagai tujuan perusahaan, ya, maka ya sebagian besar akan menjawab untuk membuat laba, menghasilkan keuntungan. Pasti kalau menghasilkan keuntungan berarti akan memaksimalkan kekayaan dari para pemegang saham kan gitu ya. Nah, sebenarnya merupakan ideologi kuno kalau menurut Peter Drucker ini akan sangat menghambat kinerja perusahaan dalam bisnis kan gitu ya. Seperti contohnya misalkan kayak Boeing. Boeing itu di awal kan memang mereka sangat value adalah sangat memperhatikan kualitas dan kualitas dari produknya kan gitu ya. Nah, value ini akhirnya luntur ketika Boeing ini merger dengan perusahaan penerbangan lainnya, itu pabrikan penerbangan lainnya itu McDonnell Douglas yang which is kalau McDonnell Douglas itu sangat mengutamakan laba, profit kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kejadian seperti yang beberapa kali ini, misalnya seperti kayak tadi yang Lion Air jatuh yang di apa yang di daerah apa di daerah Kerawang apa di laut itu kan di Laut Jawa di dekat Kerawang karena ya karena kejadian seperti itu kan jadi kemudian juga ada lagi yang Ethiopian Air yang jatuh yang menghujam tanah kan itu. Kalau tadi Lion Air kan menghujam laut kan walaupun sama-sama ya nggak ada yang hidup ya kan nggak ada yang hidup ketika itu. Dan kemudian juga di Amerika itu di Alaskan Air itu yang pintu daruratnya tiba-tiba terbuka di atas itu kan sangat membahayakan penumpang kan. Untungnya ketika itu tidak ada yang tersedot keluar kan gitu. Kemudian juga apa yang pesawat Boeing yang pesawat Boeing yang meledak di apa mesinnya itu meledak di udara itu juga merupakan apa masalah yang dihadapi oleh Boeing saat ini kan gitu ya. Seperti itu. Dan ini akhirnya Boeing ini kan karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, akhirnya apa? Kompetitor akan masuk kan, terutama ya Airbus kan gitu. Airbus atau mungkin perusahaan apa pabrikan pesawat lain yang dari Cina kan. Sekarang juga banyak kan pabrikan-pabrikan pesawat Cina yang memang mereka gencar promosi kan ke kita ke negara-negara lain juga seperti itu gitu loh. Nah, di satu sisi ini jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sih mudah kalau menurut Peter Drucker. Perusahaan itu adalah ciptaan dari masyarakat dan dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat, kan gitu ya. Pembenaran tujuan perusahaan dari tujuan moral dan legitimasi bagi perusahaan untuk bertindak bergantung kepada manfaat apa yang diberikan kepada masyarakat, kan gitu ya. Jadi secara secara dasar itu basically itu perusahaan itu didirikan untuk memuaskan kebutuhan manusia dengan menyediakan barang dan jasa yang berguna. Selain dari itu, pekerjaan yang berarti dan memuaskan dan perusahaan itu melakukannya sembari menambahkan kekayaan pada masyarakat. Jadi kekayaan ini dalam bentuk apa? Kekayaan dalam bentuk pemuasan kebutuhan pelanggan, jadi kan. Jadi kebutuhan si masyarakat ini terpenuhi kan gitu ya. Jadi masyarakat masyarakat itu bisa bepergian kemana-mana dengan aman, nyaman dan juga aman, cepat dan juga biaya yang terjangkau, ya kan? Misalnya dengan menggunakan ojek online atau dengan menggunakan taksi online kan seperti itu gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini, sorry. Jadi ini tugasnya sebenarnya sih enak nih. Tugasnya itu kalian menyimak video ini. Jadi linknya sudah saya sertakan di sini ya.
Jadi silakan menyimak video yang ada di sini. Jadi ini mengenai human versus machine gitu loh, robot gitu. Jadi mana sih yang lebih menguntungkan bagi perusahaan kalau menurut kalian dalam menjalankan day-to-day operations alias menekan budget atau cost gitu ya. Nah, jadi ya setelah kalian menyimak, ya silakan dibuat resumenya dan juga dikumpulkan ya, di My Best gitu ya. Nah, ini tugas ini dibuat dengan dalam format Microsoft Word atau PDF, sok silakan pilih salah satu gitu ya, saya bebaskan. Tapi yang jelas, tolong sebutkan nama lengkap, NIM, dan juga kode kelas kan gitu ya, sehingga nanti akan memudahkan saya dalam memberikan penilaian gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin, monggo silakan. Tugas paling telat hari ini atau kapan, Pak? Oh iya, untuk tugasnya sebentar, sorry, saya lupa ngasih tahu sebentar. Oke, untuk tugasnya ini, jadi ini 2 minggu ya, 2 minggu dari sejak saya upload tugasnya ini di My Best. Mungkin paling lambat saya upload itu hari Senin gitu ya, saya upload tugasnya di My Best gitu kan ya. Sehingga jadi 2 minggu dari hasilnya hari Senin besok gitu loh, gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi mungkin? Baik, Pak. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin teman-teman yang lain silakan. Ini setiap pertemuan Bapak, apakah bakal selalu Zoom, Pak? Apa hanya tertentu saja? Tidak selalu Zoom. Oh ya, saya juga belum saya informasikan tadi ya, atau mungkin saya sudah informasikan, mungkin teman-teman belum ada yang datang. Oke, sebentar. Jadi gini, kalau pertemuan pertama ini saya menggunakan Zoom seperti ini ya, gitu ya. Karena ini kan pertemuan pertama, jadi kan ya sekarang saya memperkenalkan diri, juga silaturahim kan gitu ya. Terus kemudian nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat, mungkin sampai kelima ya. Sampai kelima itu saya akan upload video di YouTube, di channel YouTube saya gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan linknya gitu kan. Nanti tinggal teman-teman akses gitu kan. Kemudian sembari kalian juga sembari absen, kemudian juga nanti sembari kita komunikasi lewat WhatsApp grup itu juga ya, seperti itu sih gitu loh. Jadi tidak setiap saat kan saya akan saya menggunakan Zoom meeting kan gitu ya. Jadi karena kan ya pertama juga dari keterbatasan waktu atau keterbatasan dari ketersediaan kuota mungkin ya dari teman-teman ya gitu. Jadi seperti itu sih. Oke ya teman-teman ya. Ada lagi yang tanyakan mungkin? Silakan. Dan juga nanti ini rekaman rekaman pertemuan pertama ini akan saya upload di channel YouTube saya gitu loh. Paling lambat mungkin hari Senin. Nanti akan saya informasikan linknya kalau sudah saya upload gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman silakan. Kalau enggak, saya akhiri sampai di sini. Jadi teman-teman kan biar ada waktu ya untuk berbuka puasa nanti jam 6 lebih 5 ya kalau nggak salah. Oke, baik kalau gitu tetap semangat teman-teman ya, tetap jaga kesehatan dan juga bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa nanti ya jam 6 ya. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Terima kasih banyak ya. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya.